Assalamualaikum anak-anak. Kita masuk ke tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman, dan pembelajaran ketiga. Untuk itu, anak-anak harus mendengarkan dengan seksama apa yang Ibu sampaikan dalam video tersebut. Baik, kita akan mulai. Lihat gambar, di situ ada orang sedang melompat batu. Kesenian ini dinamakan dengan pahombo batu atau lompat batu. Nah, sekarang kita dengarkan ceritanya. Dengarkan cerita Ibu, kemudian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada diagram yang ada di buku kalian halaman 148. Sembari Ibu membacakan cerita. Paragraf pertama, Pahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Pahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Paragraf kedua. Tradisi lompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan atau ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Kemudian kalian tulis gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf keduanya, oke? Paragraf ketiga. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa tersebut. Baik anak-anak, setelah Ibu membacakan paragraf 1, 2, dan 3, dan kalian sudah menuliskan paragraf 1, 2, dan 3 gagasan pokok dan gagasan pendukung, nanti kalian pindahkan ke diagram yang ada di buku kalian halaman 148. Baik, kita lanjutkan kembali. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi akan dipantulkan apabila dalam perambatannya mengenai benda-benda yang ke permukaannya keras. Bunyi akan dipantulkan apabila dalam perambatannya mengenai benda-benda yang permukaannya lunak. Contohnya karet, goni, kertas, kain, dan wol. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam, dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, serta gedung bioskop dilapisi bahan peredam bunyi supaya tidak terjadi gaung. Pernahkah kalian berteriak di lapangan? Dan pernahkah kalian berteriak di kamar mandi? Apakah perbedaan dari dua hal yang kalian telah lakukan tadi? Ya, benar sekali. Perbedaannya adalah bunyi pantul yang dihasilkan pada orang yang berteriak di ruangan terbuka dan pada anak yang berteriak di dalam kamar mandi. Macam-macam bunyi pantul. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan, sehingga bunyi pantul tersebut mengganggu bunyi asli dan suara terdengar tidak jelas. Gaung dapat terjadi jika jarak dinding pantul dekat dengan sumber suara. Contoh peristiwa gaung yaitu suara di dalam bioskop. Di dalam bioskop menggunakan peredam suara untuk menghindari terjadinya gaung
agar suara pantul tidak keluar terdengar. Kemudian gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai terucap. Gema terjadi apabila jika jarak dinding pantul jauh dengan suara. Gema sering terjadi di goa dan lembah dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman lembah dan goa. Baik, inilah hasil video Ibu dan kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan tadi di dalam video dan kalian kerjakan di lembar kerja kalian. Dan kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.